Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenapa berdiri, ada ceritanya. Saya itu anak terkecil dari 11 bersaudara. Kakak saya 7 cowok semua. Kenapa saya cerita nanti ada hubungannya ketika cerita bikin inovasi di pelabuhan, di mana ASDP itu karyawannya kurang lebih 6.000, yang cowok 6%, ya. Yang cewek. Yang cewek 6%, betul. Berarti Mas Taufik nggak ngantuk ya. Nah, saya waktu SD itu di rapot saya, maaf TK, di rapot saya ditulis ada catatan, yaitu saya orangnya sulit diatur. Tapi saya mau bilang kepada teman-teman yang muda atau teman-teman yang punya anak cewek, jangan-jangan kalau punya anak cewek sulit diatur, itu adalah bakat-bakat dia jadi leader gitu. Ini excuse-nya aja. Tapi saya sebelumnya yang kedua saya mau tanya, pernah dengar nama ASDP boleh nggak? Siapa yang pernah dengar nama ASDP? Oh oke, lumayan. Sering kali nggak dengar. Yang kerudung hijau boleh tahu singkatannya nggak? Ayo. Nanti ada hadiahnya. Itu hadiahnya betul. Monggo Mbak. ASDP Indonesia Ferry kan Bu ya? Kenapa? Bentar, A-nya tuh apa ya Bu, saya lupa. Kebetulan saya dulu jadi pernah bekerja di awal tuh customer service tuh bantu rekrutmennya ASDP Bu. Oh gitu, tapi karena itu nggak apa-apa dikasih hadiah, ada buku transformasi kami, boleh diberikan. Sudah berani. Nanti sama Mbak Eka ya. Tapi sebelum mulai lagi, satu lagi poin yang ingin saya sampaikan, di ASDP kalau dibandingkan BUMN, saya belum tahu kalau di swasta belum riset benar. Kita salah satu dari sangat sedikit BUMN di mana posisi fungsi inovasi itu ada dalam struktur dan langsung di bawah direktur. Jadi ini Mbak Eka, VP-nya cewek juga gitu ya. Nah, itu yang kami percaya, itu modal lumayan serius karena seringkali inovasi kita ngomongnya adalah ad hoc, seringkali project atau program. Kalau kita inginnya dengan kita menaruh di struktur formal, ini adalah menjadi hal yang inherent dari day to day operations kita. Jadi bukan basa-basi karena Mbak Eka KPI-nya jelas banget gitu. Nggak bisa cuman hanya awareness, nggak bisa. Tapi really promoting innovative acts di dalam corporations. Next. Saya pegang sendiri ya. Saya tuh biasanya voice comment, bilangnya next langsung jalan, bukan komen sendiri pakai tangan. Ini saya sedikit cerita, latar belakang bukan apa-apa, karena saya orang yang sebelum masuk ASDP juga nggak tahu apa ASDP itu. Dari ketika saya ditunjuk ASDP, saya baru Google, ini sebenarnya apa. Tapi kalau pelabuhannya ternyata ASDP lumayan dikenal, terutama Merak Bakaheni. Dan biasanya kalau bahasa Inggrisnya bukan famous tapi infamous. Infamous karena macetnya luar biasa kalau lebaran. Di tahun 2012 kita pernah macetnya sampai 26 km di Merak. Nah itu kemudian kenapa saya cerita lagi, itu latar belakang yang membuat saya maksa digital is a must. Karena selama ini kalau di ASDP sebelum tahun 2018, saya masuk di akhir 2017, kalau lebaran orang ASDP itu modanya adalah posko besar-besaran, nggak tidur berhari-hari, dan ketika selesai menurut kita bahagianya tuh kalau lebaran nggak ada chaos. Padahal potensi chaosnya luar biasa, gimana macet 26 km dan itu every single year selama 40 sekian tahun ASDP modalnya sama. Karena kita tidak pernah memperkirakan di mana demand diprojekkan oleh sistem dan diatur, dimatchkan dengan kapasitas di pelabuhan. Ini kenal lebih lagi ASDP itu. Kalau teman-teman belum tahu, enaknya manggilnya kakak-kakak sih Mas Taufik. Kalau kakak tuh saya juga gini, ke toko gitu panggilnya kakak, Semangat, gitu, wah boleh ya, pinter aja itu brandingnya si toko. Tapi saya ingin cerita bahwa di ASDP itu kalau kakak-kakak belum tahu, kita itu tidak hanya mengelola pelabuhan, tapi kita juga memiliki kapal.
Kalau Pelni ini sama-sama BUMN-nya mengelola kapal, kalau Pelindo mengelola pelabuhan, ASDP dua-duanya. Jadi kita sudah melakukan riset, ternyata BUMN Indonesia ini 100% milik pemerintah adalah BUMN adalah perusahaan ferry yang punya kapal paling banyak di dunia juga. Kita kapalnya sekarang 226, ternyata jumlah kapal juga terbesar. Nah, kompleksnya luar biasa, tapi nanti cerita dikit. Antara lain di Merak Bakaheni itu bayangkan kita mau digitalisasi, sementara kurang lebih jumlah saya mau ngomongnya apa ya, people in underground economy alias preman ya, itu ada 700 orang di Merak Bakaheni itu. Di Bakaheni ada 400-an. Bagaimana kita bisa ngubah orang-orang itu untuk coba ikutan sama-sama kita tarik ke era baru yaitu digital. Kompleksitasnya luar biasa. Kebetulan partner kami sama dengan KAI untuk mendigitalkan. Kalau KAI orang datang nggak punya tiket suruh balik bisa. Kalau ASDP truk tronton yang panjangnya berapa? 10 meter? Enggak sih, 4 meter suruh balik gimana caranya kalau dia nggak punya tiket. Itu masif sekali. Kalau kami bilang itu social engineering yang luar biasa berat dan sangat berisiko. Nah ini beberapa hal di mana presence-nya ASDP. Kalau teman-teman juga kelak punya nyebrang, kita ada di Bakaheni sekarang sudah ada terminal eksekutif di Merak Bakaheni. Jadi ini nggak kalah sama Soekarno-Hatta Terminal 3. Kemudian ada juga pelabuhan-pelabuhan di berbagai tempat. Kita ada sekarang berapa pelabuhan? Aku kadang-kadang lost count. 36 pelabuhan di seluruh Indonesia. Dan kalau teman-teman kemarin mengikuti KTT ASEAN di Labuan Bajo, Hotel Meru Orah yang menjadi venue utama itu juga milik ASDP. Jadi ASDP sudah mulai merambah ke integrated industry, nanti cerita yang lain. Nah ini adalah gambaran saja kalau kapan-kapan naik kapal kita udah bentuknya jauh lebih cantik dibandingkan bahkan 10 tahun lalu. Ada juga daerah wisata baru yang kita kembangkan, ada juga kita akuisisi perusahaan penyeberangan nomor 2 terbesar setelah ASDP yang kita akuisisi sehingga membuat kita menjadi pangsa pasar juga terbesar di ferry di seluruh Indonesia. Next. Lupa lagi. Penyakitnya CEO tuh, sound, voice comment melu. Nah ini cerita digitalnya, tapi beberapa hal milestone, apa sih kebaruan yang kita ada? Pertama ada yang mudah dilihat adalah terminal eksekutif, kemudian ada Ferrizi, nama aplikasinya untuk membeli tiket, jadi tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan sama sekali. Kemudian ada Meru Orah, ini hotel di Labuan Bajo yang saya ceritakan tadi. Kemudian ada akuisisi perusahaan yang besar. What's next? Next ke saya sendiri. Nah, ceritanya kan mesti cerita creating ecosystem in corporations. Pertama sih yang saya sampaikan tadi, saya kira perusahaan mesti komit serius. Kalau Pak Demo tadi sampaikan bahkan di visinya sudah ada kata inovasi ya Pak ya. Di kami sudah ada di struktur di bawah direktur langsung, bukan ecek-ecek, tapi level vice president. Jadi kita antara lain untuk membangun awareness, kita buat edisi-edisi terkait inovasi-inovasi di berbagai industri. Tidak hanya industri yang berhubungan dengan kami, tapi bahkan industri lain, karena namanya belanja ide nggak harus dari industri yang sama. Kemudian ini satu, berikutnya yang lain kami rajin belanja ide dengan mengundang banyak orang dari berbagai industri juga. Ini secara reguler kami lakukan dan ini kami tahu dengan ini memperkaya wawasan kita harus ngapain lagi ASDP. Buat kami, inovasi itu soal survival. Bahasa saya, ASDP itu adalah industri yang nature-nya itu bukan
industri baru sama sekali. Industri ini setidaknya setua zamannya Nabi Nuh kali ya, karena industri kapal kan dimulainya setahu saya dari Nabi Nuh. Tapi ini tua banget, jadi mesti ngapain lagi gitu. Itu yang challenge di mana industri yang sudah tua, nature-nya inovasi itu tetap harus ada. Dan sebagai gambaran, sejak kami melakukan berbagai inovasi ini, di 5 tahun pertama manajemen kami yang baru, dibandingkan 5 tahun sebelumnya, profit margin kami itu dari yang rata-rata 15% menjadi 23%. Kalau teman-teman yang di bisnis tahu persis, apalagi bisnisnya ini tarifnya heavily regulated, sangat diregulasi, tidak mudah naikin dari 15 ke 23%. Profit kami mungkin dari kami masuk hingga sekarang sudah sekitar 2 kali lipat. Kemudian saat pandemi, ketika semua perusahaan transport BUMN betul-betul merah, kami masih membukukan laba walaupun turun. Dan kami juga dalam keadaan cash yang sangat sehat, at any given day, cash kami, katanya orang kan cash itu king ya, cash itu raja, apalagi zaman krisis kayak pandemi, kami bisa hidup mungkin sekitar, jika pendapatannya 0, kami bisa hidup antara sekitar 8 sampai 9 bulan. Dan itu tidak banyak perusahaan seperti itu. Dan salah satu rahasianya kami meng-hire Mas Indra dan tim sih untuk nemenin kita ya. Ini saya promo tapi nggak dibayar beneran ya. Tapi saya selalu menganggap gini, di perjalanan yang sulit ada yang level fansnya Liverpool kan? Ya. Di perjalanan yang sulit we don't walk alone gitulah. Ngutip-ngutip dikit. Tapi ada teman dan menurut saya itu penting karena nggak bisa lah mikirin sendiri, karena kadang-kadang kalau mikirin sendiri kita myopik, kita menjadi melihat dengan rabun dekat gitu. Jadi ada innovation talks, kita undang orang-orang yang memang punya inovasi di tempat lain, di industri lain. Nextnya ini tadi sudah disebut-sebut di innovation competition, kita sungguh-sungguh dibantu sama Mas Taufik. Kebetulan kami sama-sama dari Malang, penggemar tempe, bahkan Pak Demo yang orang Solo dan bangga dengan kulinernya juga impor tempenya dari Malang ya Pak ya. Ya, nggak ada hubungannya sih, tapi saya dibantu betul oleh Mas Taufik dan kawan-kawan bagaimana kita menggelar yang namanya innovation competition, bukan ideation dan celebration saja, tapi sungguh-sungguh sampai di implementasinya. Jadi kami baru mulainya ini di 2021 ya Mbak Ika ya. Di 2021 kurang lebih ada 52, tahun 2022 ada 57, ini sekarang sudah ambil 3 terbaik dan sedang scaling up, sudah langsung dilaksanakan, kemudian yang terbaik berikutnya sedang dikembangkan karena inovasi kan bukan cuma ide tapi akhirnya sampai bagaimana monetizing, sampai itu jadi uang. Dan menurut hemat saya dari pengalaman kami, yang paling berperan di inovasi ini, yang paling rewarding itu bukan hadiahnya, tetapi ketika karyawan tahu idenya itu dipakai sama perusahaan. Bahasanya kita sering ngomong ini kayak amal jariyah kalau dalam Islam, sampai dia mati pun nanti amalannya masih dihitung sama Tuhan, sakingnya atau bahasa Inggrisnya perpetual deeds ya, kebaikan yang selalu ditumbuhkan, dan itu reward terbesar bagi teman-teman yang berinovasi dan diimplementasikan. Jadi saya kira kalau ditanya 2 hal saja yang paling kunci menurut hemat saya, harus secara formal ada fungsi inovasi yang cukup tinggi untuk dihormati orang gitu. Kedua, karena inovasi sulit sekali untuk diimplementasikan dan memaksa orang untuk menggunakannya. Yang kedua, menurut hemat saya harus ada reward, ditunjukkan betul, demonstrate bahwa inovasi ini bukan ide saja, bukan hanya lip service, tapi betul-betul dilaksanakan dan itu adalah reward terbesar. Next, ini beberapa hal yang sudah jadi ya Mbak Eka ya. Ada ini khas antara lain efisiensi BBM. Ini buat kami penting sekali karena mungkin kira-kira 40% dari total cost kami adalah di BBM. Kemudian ada monitoring, inspeksi dan untuk mengakses layanan kapal dan di pelabuhan secara
digital secara sistem, secara remote. Kemudian tentu kita melakukan riset-riset di bawah Direktur Perencanaan. Next. Masih aja kebiasaan. Sebentar. Nah, saya ingin sedikit mengingatkan pada level individu, kalau boleh mengingatkan karyawan kita, saya ingin cerita bahwa ternyata kalau kita berkedip, itu kecepatannya kurang lebih nama satuannya 100 milisecond. Tapi kalau kita berpikir dan memutuskan yang cepat itu kurang lebih 200 milisecond alias 2 kali kecepatannya dari berkedip. Ini bukan menurut saya, menurut Kahneman, pemenang Nobel Ekonomi tahun 2012. What I am saying, saya mau cerita bahwa kita di hidup yang high pace, yang gadget banget, yang lihat reel di Instagram terus, itu harus tahu kapan jedanya, karena itu adalah antitese dari inovasi dan kreativitas. Kalau Bapak Ibu, kawan-kawan semua lihat, sekitar 2 bulanan lalu di Swedia sudah dihentikan buku elektronik untuk anak SD, udah nggak ada lagi, karena penelitiannya menunjukkan bahwa kognitif development-nya anak-anak SD itu berbeda alias lebih inferior jika dia belajar dari buku elektronik dibandingkan buku fisik yang 3 dimensi. Nah, sekali lagi konteksnya apa? Kita semua harus punya jeda di kognitif proses kita supaya menghasilkan inovasi. Itu individual level yang kami ingin sampaikan. Nah, ini sebentar. Nah, Kahneman, ini slide saya terakhir. Kahneman ini menyebutnya dengan sistem 1 dan sistem 2. Tapi intinya yang tadi di kecepatannya 2 kali lipat dari kecepatan kita berkedip itu adalah sistem bawah sadar. Misalnya kalau kita nyetir ke kantor udah nggak mikir lagi, dan kita kalau saya sering lupa bahwa 50% keputusan kita itu dibikin dalam bawah sadar itu atau perasaan dan naluri. Tetapi inovasi dan kreativitas itu dibuat ketika dalam state kita, yaitu sistem 2, yaitu pemikiran yang rasional dan sangat sulit. Maka saya kira salah satu yang kita juga harus encourage, gimana caranya semua orang belajar sejenis mindfulness. Kalau orang Jawa dulu, kejawen sering bilangnya eling ya, eling lan waspodo. Ya, tapi kita tuh awareness, self awareness-nya mesti dibangun dengan beberapa teknik. Tapi saya kira korporasi pun harus bertanggung jawab soal itu, termasuk work-life balance. Jadi kalau ditanya 3 barangkali ya, 1 struktur yang formal, yang cukup tinggi. Kemudian tadi 2 apa Mbak Eka? Reward. Kenapa? Reward ya. Nanti dapat buku Mas dari saya, hadiah. Kemudian yang ketiga, encouraging atau promoting mindfulness di antara karyawan-karyawan kita. Terima kasih, saya dari situ dulu.